Sholawat lagi, sholawat terus, sholawat sampai mati. Wah, itu tema kita ya. Sholawat lagi, sholawat terus, sholawat sampai mati. Wah, karena kalau kita meminjam istilahnya dari Mafis ya, Mafia sholawat. Sholawat ayo sholawat, Ong Gusti Allah wae sholawat. Nah ini kan, malaikat wae sholawat, ya kan? Nah itu, jadi semuanya Allah berselawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Para malaikat pun juga bersolawat. Nah kita ini yang katanya kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi, ya kan? Ayolah kita solawat, ya kan? Nah, tadi kita sudah putarkan beberapa lagu solawat koleksi dari Azilfa yang di request dari Mas Dwi yang ada di Bang Sri ya. Jadi kita putarkan yang Ahlun Nuha ya. Jadi yang masih generasi pertama dari Azulfa ya, generasi pertama ini master semua sekarang ini ya. Oke, tadi sudah kita putarkan. Makasih Mas Dwi ya. Yang belum, yang ingin diputarkan siap diantrikan. Nah, nanti saya ini playlistkan di daftar antrian yang akan diputarkan ya sahabat Arisa, karena memang ya alhamdulillah ada banyak ini yang sudah minta diputarkan tadi ya. Untuk Mas Riyadus harap sabar, nanti kita putarkan Az-Zahir ya, nanti kita putarkan Az-Zahir ya sahabat Arisa ya, khususnya untuk Mas Riyadus ini. Nah, ini dan juga ya kembali lagi ke tema kita ya sahabat Arisa, sholawat lagi, sholawat terus, sholawat sampai mati. Kenapa kita harus bersolawat terus? Karena kembali lagi ya, tadi Allah dan juga para malaikatnya ini semuanya bersolawat. Jadi dasarnya meyakini kalau Gusti Allah beserta para malaikatnya ini bersolawat, para nabi pun akan bersolawat kepada Rasulullah. Kalau nabi saja bersolawat, saya yakin para wali-wali juga akan bersolawat kepada Rasulullah. Makanya kita kalau ditanyakan, ada yang tanya pernah itu gini, malaikat itu yang sudah tidak bertugas ya, atau mungkin yang sedang menunggu tugas, itu terus kerjaannya ngapain? Ya sholawatan. Gitu ya. Ada pernah pertanyaan seperti itu. Nah, terus tugasnya ngapain? Ya sholawatan. Karena innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, yang terus tidak ada apa orang mandeke, ya kan? Makanya kita sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, ayolah kita membaca sholawat walau kalimatin ya, walau hanya sekedar satu kalimat, tapi mau yo mau sholawat mau sak kalimat sallallahu ala Muhammad ya, yo kalau bisa ya yang banyak, ya kan? Kalau bisa yang banyak itu berapa ya sesuai ukuran banyaknya Anda kuat 100 kasih 100, Anda kuat 1000 kasih 1000, Anda kuat 150 kasih 150, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Yang penting kita kalau mau bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW sudah jelas ya. Orang yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah akan diberikan keselamatan pastinya ya. Selamat tidak hanya di dunia saja ya, di akhirat pun insya Allah akan mendapatkan keselamatan. Lebih-lebih ada satu kisah yang mana ada empat malaikat ini, beliau bersumpah dan bersujud di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW. Artian bersujud ini memang bersumpah siap untuk memberikan yang terbaik untuk umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ya kan, ada 4 malaikat. Dan 4 malaikat ini tidak hanya malaikat yang, mohon maaf, malaikat yang cepede-cepede. Tidak, ini beliau ini pimpinannya para malaikat. Jadi ya, kalau mungkin sekarang ya jenderal-jenderalnya para malaikat, ya kan? Nah ini beliau bersumpah di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama malaikat Jibril. Ya kan, malaikat Jibril tahu malaikat Jibril itu memang tugasnya itu membawa risalah, membawa wahyunya
Gusti Allah pada Kanjeng Nabi. Nah terus sekarang kan sudah selesai. Oh belum. Malaikat Jibril pun saat ini ya masih banyak pekerjaan, ya kan? Oh udah enak, udah nggak ada. Oh kata siapa nggak ada pekerjaan? Pekerjaannya malaikat itu terus. Kayak tadi ya, pekerjaannya malaikat sekarang itu ngapain? Kerjaannya malaikat sekarang yang membaca sholawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Loh ya kan, sudah minta Sarani kasih tahu loh ya, membaca sholawat. Jadi baginda Rasul, para malaikat saat ini ya tidak hanya sekedar santai-santai, tapi tetap mendapatkan tugas itu, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya kan? Itu walaupun malaikat Jibril sudah selesai tugasnya membawa wahyunya Gusti Allah, tapi ya tetap saja dia ini tetap menjadi pemimpinnya para malaikat. Ini malaikat Jibril bersumpah siap untuk memberikan memberikan pelayanan yang terbaik, mengawal umatnya Kanjeng Nabi, ya, mengawal umatnya Kanjeng Nabi, ya, ketika dari Siratal Mustaqim, jembatan, bahkan mengawalnya seperti kayak kilat, wush, sampai langsung. Ini, tapi umatnya Kanjeng Nabi yang mau membaca sholawat. Nah kita sudah dibela-belain seperti itu, para malaikat siap untuk kalau sekarang mungkin siap menjemput umatnya Kanjeng Nabi diantarkan ke surga. Nah ya kan, tapi kita yang dipikirkan oleh para malaikat justru malah kadang kita kita tidak begitu peduli, masa bodoh, ya kan. Jangan sampai seperti itu ya sahabat dari saya. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kita mau tidak mau ya kita harus selalu untuk memberikan yang terbaik, ya. Memberikan terbaik dalam hal apa? Ya minimal baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau dulu Mirza Sarani pernah punya slogan itu sholawat tanpa batas. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika kita berdoa, ketika kita berdoa kepada Allah tanpa ada sholawat, doa itu tidak akan menembus ke langit. Jadi masih di bawahnya langit, masih di antara bumi dan langit, di tengah-tengah, ya kan? Tapi kalau ketika doa itu dikasih sholawat, itu langsung bisa menembus atas, menembus langit, menembus ars. Nah ini kan sampai seperti itu. Makanya slogan sholawat tanpa batas sekarang ini sudah agak banyak yang memakai, ngetek itu sudah banyak sekali. Jadi itu awalnya 2015 kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi karena kan kalau di saya itu kan daiman abada, ya kan, selawas ya kan. Nah, kalau kita bersolawat, ya kan, ya tadi daiman abada selawas berarti kan tanpa ada batasnya. Makanya ketika saya membuat sebuah semacam kayak kata-kata selawat tanpa batas. Selawat tanpa batas adalah itu tadi, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan menembus sampai ke atas, sampai menembus ke aras dan seterusnya. Makanya ayolah kita tadi ya, kembali lagi ya, kita dipikirkan sampai jenderalnya para malaikat Jibril ini, ya, bersumpah bersiap mengantarkan umatnya Kanjeng Nabi, ya kan. Bahkan bahasanya itu sampai ojek ya, mengantarkan itu kalau sekarang mungkin lebih ke driver ya, mengantarkan umatnya Kanjeng Nabi melewati Siratal Mustaqim, seperti halnya kayak melewati Siratal Mustaqim kayak secepat kilat ya, secepat kilatnya. Itu yang pertama dari malaikat siapa? Malaikat Jibril. Oke, masih ada berapa malaikat? Masih ada 3 ya.
Oke, sudah gabung ada Dr. Kiai Haji Akhirin Ali. Assalamualaikum ya Kiai, terima kasih. Ana nyimak loh. Terima kasih Yai sudah menyimak. Nanti kalau ada yang kurang dari kami, dari Al-Fakir Migdad Sarani mungkin salah, dijewer tidak apa-apa Yai. Ini bagian daripada apa ya, ujian ini. Karena di Migdad Sarani disimak oleh guru kami Yai Akhirin. Terima kasih atas gabungnya Yai. Semoga jenengan selalu sehat, selalu diberikan kekuatan untuk membimbing kita, mengemong kita ya. Kita doakan kepada Yai Akhirin Ali semoga selalu sehat, diberikan panjang umur, diberikan kemanfaatan, dan sehingga bisa membimbing yang muda-muda untuk ya mengarahkan menuju kebaikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya sahabat Erlisa. Yang pertama tadi malaikat Jibril, yang kedua ini ada malaikat Mikael. Ada malaikat siapa? Mikael. Kalau dulu pernah Migdad Sarani itu apa ya, bukan guyon ya, tanya ya kepada teman ketika itu, apa bedanya Mikael dengan Michael? Kalau Mikael itu Indonesianya, kalau Michael itu Inggrisnya gitu. Semudah itu ya sahabat Erisa. Tapi ternyata setelah Migdad Sarani mempelajari tentang itu, ternyata memang sedikit ada kemiripannya. Mikael secara bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya itu Mikael. Tapi kalau mungkin orang-orang Barat, Mikael lebih ke Michael. Oke, yang kedua malaikat Mikael ya. Malaikat Mikael itu apa tugasnya? Apa? Tutum rizki ya kan, ada yang mengatakan membagi rizki. Ya boleh-boleh saja lah. Malaikat Mikael ini bersumpah di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, siap memberikan apa ya istilahnya kalau sekarang itu mayungi apa ya, memberikan keteduhan saat di padang mahsyar. Nah, saat dulu ketika Migdad Sarani ngaji itu di Ororo Mahsyar, karena memang mungkin ya kan, karena bila kita belum melewati masa itu ya, itu masih masa yang akan datang. Itu di padang mahsyar itu ceritanya ya kan. Ceritanya itu semua makhluk, semua manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia di akhir zaman itu dikumpulkan menjadi satu setelah dibangkitkan dari kubur ya kan. Nah, ini dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, nanti akan apa istilahnya ya, memang dikumpulkan semuanya. Makanya ketika di padang mahsyar itu ada yang mengatakan itu matahari itu kayak sakila ya. Sakila kalau di atas kita, saya yakin itu wah sudah terbakar ya. Sekarang saja mungkin saat ini sudah masuk bulan Desember ini kan sudah mulai hujan. Kadang itu panasnya sampai beberapa derajat, 32 lah. Itu udah panasnya luar biasa. Itu pun jarak matahari dengan bumi itu sudah berapa miliar kilo. Wah, tapi panas sekali. Lah ini kok katanya kok sakila. Bahkan sampai ada yang nanti keringeting nanti sampai membanjiri, sampai banjir. Wah, itu sampai ngerinya seperti itu. Panasnya Masya Allah ya. Tapi kalau khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan beliau mau bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ahli solawat, ahli cinta Kanjeng Nabi, ahli cinta dzurriyyahnya Kanjeng Nabi ya kan. Maka
malaikat Mikail ini akan memberikan keteduhan, akan dibawakan payung dari surga untuk apa ya, ngiop apa ya, untuk sebagai tempat peneduh bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mau bersolawat, ya kan? Makanya ketika orang yang mau bersolawat kepada Rasul, baginda Rasul Muhammad, nanti dijamin nanti di sana akan mendapatkan penghiupan apa ya, akan mendapatkan perlindungan, dibawakan payung oleh malaikat Mikael. Di sana nanti akan dipayungi. Kalau mungkin bahasa sekarang bukan dipayungi ya, mungkin di situ ada tempat VIP, ya sekedar untuk transit, ya kan? Jadi apa ya? Itu ya. Jadi mungkin kalau boleh bukan melogikakan ya, menggambarkan saja ya, biar kita mudah memahaminya. Mungkin di situ ada tempat satu transit yang tempatnya VIP ya, bukan VIP lagi, VIP karena khusus. Ini khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mau bersolawat. Lah sing ora gelem maca selawat ya berarti. Yang tidak mau baca selawat ya gak tahu. Ini yang yang bersumpah ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau membaca selawat. Makanya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, ayolah, kita masih mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita pinjam syairnya dari Mbah Raden Syahid Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulan, mumpung Jember kalangane. Mumpung padang rembulannya itu artinya mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung masih ada cahaya, mumpung padang rembulan itu mumpung masih ada harapan. Harapan untuk kita selalu memberikan yang terbaik. Mumpung padang rembulannya, mumpung Jember kalangannya, mumpung masih ada kesempatan, masih ada harapan, masih ada kesempatan. Ini kita harus laksanakan, ya kan? Masa masih ada harapan, ada kesempatan, tapi kalau kita tidak mau menjalankan ya sama saja. Apalah sebuah arti harapan, apalah sebuah arti kesempatan jika kita tidak mau menjalankan, kan? Itu ya. Oke, itu dulu ya sahabat Ernisa. Terima kasih yang sudah ikut gabung, memberikan like-nya, memberikan love-nya ya. Terima kasih. Kita akan putarkan selawat dulu ya sebelum kita nanti lanjutkan lagi. Ini tadi Mas Radus yang gabung awal ya, minta koleksi dari Az-Zahir, kita putarkan. Ini kita putarkan doa nikah Mas. Mas Radus ya, ini bukan kok apa-apa, bukan kok yang nganten nanyar boten ya kan, tapi ya karena memang saat ini banyak yang sedang nikah. Kita doakan untuk sahabat-sahabat kita, untuk kaum muslimin muslimat yang mungkin saat ini baru dianugerahi oleh Allah nganten anyar, atau mungkin calon-calon yang nanti akan nikah, yang jomblo piye mbuh arti. ini sholawatnya doa nikah, berarti yang mungkin ingin yang nganten baru atau mungkin nganten lawas ya kan. Harapannya semoga ya selalu diberikan saling mawaddah warahmah, saling mencintai, saling memberikan kasih sayangnya kepada keluarganya, sehingga diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tema kita adalah sholawat lagi, sholawat terus, sholawat sampai mati. Ada 4 malaikat penjamin bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan jaminan. Kalau kita yang jamin malaikat ini kira-kira yakin dah? Kira-kira saja ini yang jamin ini malaikat loh. Pimpinannya jenderalnya malaikat.
Ya, kalau di dunia TNI ya kan, ini yang TNI itu kan ada Panglima TNI ya, ada Panglima TNI, ada Panglima TNI, ada Kepala Satuan Angkatan Darat, Kasat, ada Kasal Angkatan Laut, ya ada Kasau Angkatan Udara, ya kan. Nah ini, jadi ini pimpinannya para tentara TNI, pimpinannya. Jadi Kasat, Kasal, Kasau, ya. Nah, ini pemimpinnya di darat, laut, udara, nah, ya kan? Darat, laut, udara. Nah, pemimpinnya lagi, pimpinannya di TNI itu ada namanya Panglima TNI. Ini yang membawai ini tadi ketiganya. Di bawahnya lagi ada Panglima tertinggi, yaitu Presiden RI. Nah, ini contohnya seperti itu. Makanya ini apa namanya, kalau ini 4 malaikat ini pemimpinnya para malaikat, tapi yang paling utama tadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Malaikat Jibril memberikan jaminan akan menjadi driver, ya. Drivernya umatnya Kanjeng Nabi yang mau membaca sholawat, ketika melewati Siratal Mustaqim, melewati Siratal Mustaqim akan dilewatkan seperti hanya secepat kilat. Malaikat Mikail akan membawakan payung, ya, akan membawakan payung dari surga khususnya untuk para ahli sholawat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika di padang mahsyar akan mendapatkan keistimewaan, yaitu dipayungi, memayungi malaikat sendreveri malaikat Jibril. Tapi sebelum itu lagi, nah ini ada malaikat penjamin yang ketiga, itu ada malaikat Israfil. Nah ini malaikat Israfil itu kalau tugasnya apa ya? Malaikat Israfil itu tugasnya itu meniup sangkakala, meniup trompet raksasa. Dung saiki dong nganggur wong urung kiamat. Dong cik nganggur, bukan nganggur ya. Katanya saya katakan tidak ada malaikat kok nganggur. Pokoknya malaikat nih orang ndongakno umat Kanjeng Nabi, ya malaikat itu bersolek kepada Rasul Muhammad SAW. Tidak ada malaikat nganggur, itu tidak ada. Nah, malaikat Israfil ini berjanji, bersumpah di depan baginda Rasul Muhammad SAW akan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampunan kepada umatnya Kanjeng Nabi, dan sujud itu tidak akan ragilem tangi, ya, nggak sampai nggak mau bangun beliau kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu sik koyok ngono iku lho. Malaikat Israfil itu sik njalukno ngapura, memintakan ampun kepada umatnya Kanjeng Nabi yang mau bersolawat. Ya, seperti itu ya sahabat Erlisa. Dan yang aduh, ada gangguan mungkin ya. Ini tidak apa-apa ya sahabat Erlisa ya. Kita lanjutkan saja ya sahabat Erlisa ya. Sedikit ada, tapi tidak apa-apa ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ada 4 penjamin ya sahabat Erlisa ya. Malaikat sudah ada 3, sudah lumayan. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil itu memberikan jaminan. Pokoknya malaikat Israfil itu tugasnya itu mau dini ini belum bertugas utama. Tugas utama nanti kan akan meniup sangkakala trot nih. Yo kayak ngono. Anggap saja kita seperti, tapi saya yakin sangkakala itu wah orang terus saya kira apa ya, tugasnya itu tadi. Malaikat Israfil tugasnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun umatnya Kanjeng Nabi yang mau membaca sholawat, dan tidak akan bangun dari sujudnya sebelum diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kene wis dipikirake
mbek malaikat Israfil cek koyo njaluk nang ngapura, ya kan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitanya ini loh, ya kan, sen kadang rak patek mikir tekan kono. Kadang kita yang tidak mau mikir sampai seperti itu, ya jangan sampailah kita seperti itu, ya sahabat Arisa ya. Saya yakin sahabat Arisa mungkin di rumah selalu bersolawat, ya. Kita dosa sudah ada yang memintakan ampun, yaitu malaikat Israfil. Malaikat yang keempat yang memberikan jaminan bersumpah di hadapan Rasulullah, yang terakhir adalah malaikat Israel. Tahu malaikat Israel ini tugasnya apa? Tugasnya malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Makanya pasti suatu saat kita akan ketemu dengan malaikat Israel. Entah kapan pun kita tidak tahu, karena pasti manusia akan bersinggungan dengan malaikat Israel. Entah itu dimanapun, nggak tahu. Karena yang namanya kematian adalah sebuah kepastian. Tapi ya pasti, tidak tahunya kapan, tidak tahu. Karena kematian itu bisa datang kapan. Anak-anak bisa, anak bayi juga bisa, orang tua pun bisa, anak muda bisa, semuanya bisa. Pantes. Jadi tidak jinom wis mati ora, ya. Mamula jinomo jadwal memang sudah tutuke, wis tekan tutuke, sudah tekan jadwalnya, ya malaikat Israfil tidak akan segan-segan untuk tidak melaksanakan tugasnya. Tapi ini dikhususkan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mau membaca sholawat, yang mau bersolawat, ya, dia akan mencabut nyawanya koyok rambut yang ada di tepung, apa itu ya, kan banget halusnya, ya kan, sudah sangat halus. Itu orang atau umatnya Kanjeng Nabi yang mau membaca sholawat. Artinya apa? 4 malaikat ini sudah bersumpah di hadapannya Rasulullah, ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik untuk umatnya Kanjeng Nabi yang mau bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Oke ya sahabat Arisa, itu makanya tema kita adalah selawat lagi, selawat terus, selawat sampai mati. Bahkan sampai kita akan mati pun kita akan berjumpa dengan malaikat Israel. Kalau kita kok bersolawat, ini solawat kok sampai mati, ya ini malaikat Israel nyaputi sidik-sidik orang terus berakatak. Ya tidak seperti, tapi dengan kelembutan, sidik-sidik, ya kan, sampai seperti itu. Semoga berkah bermanfaat untuk kita semuanya, ya sahabat Arisa. Allah, kita akan